pasal yang ke-14. Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35. Ya. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang Lukas 32 dan 33. Hari ini 34 dan 35. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Saya bacakan ya. Dengan satu perikop di atasnya itu, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayat 34 berkata demikian. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Ini arahan dari firman Tuhan siang hari ini berbicara tentang garam. Kita masuk dalam sering dalam prolognya Pak. Prolognya Pak. Ya. Prolognya. Ya, Pak Andre bisa siapkan Pak. Saya akan bacakan prolognya Pak. Ya, Pak Andre bisa siapkan. Siap. Ya. Oke. Saya bacakan prolognya ya. Oke. Menjadi murid sejati, garam bagi bumi. Ya. Garam sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Tetapi jika garam telah menjadi tawar, apakah kegunaannya? Tidak ada gunanya lagi. Garam yang menjadi tawar akan dibuang dan diinjak orang. Dalam firman renungan kita ini, Yesus menjelaskan fungsi seorang murid Kristus, yaitu menggarami dunia ini. Seperti garam yang berfungsi untuk kebaikan semua makhluk. Demikian juga murid sejati harus berfungsi bagi dunia ini. Jika seorang murid tidak berfungsi lagi, ia sudah tidak ada gunanya lagi. Yesus berkata, garam memang baik. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berfungsi untuk menggerami dunia ini? Itu prolognya untuk kita masuk dalam sharing score bersama-sama. Sebelum Pak Andre bagikan kita dalam breakout room. Silakan Pak Andre. Bentar Pak, 2 menit dulu. Ya. Jadi ini berbeda tentang garam. Bagaimana fungsi kita ya? Tadi kita sudah dengar bagaimana kesaksian Ibu Agnes ya. Beberapa hari yang lampau. Tadi firmannya di mana Pak? Ya? Firmannya di mana Pak? Apa ya Pak Bambang? Yang dibaca tadi firmannya di mana Pak? Lukas 14 Pak. Sama Lukas Pak, 14 Lukas 14. Ayat? Terakhir. Yang terakhir Pak. Yang terakhir. 35 Pak. Di flyer itu kan ada Pak. Ya. Yang terakhir Pak. Di flyer ada. Ya. Baik. Ya, sudah ya. Saya bagi ya. Kita berbicara tentang garam. Bagaimana fungsi garam? Ya. Beberapa hari yang lampau juga Ibu Elvira Ginting ya sudah memberikan testimoni kesaksian ya. Bagaimana pergumulan dia, persoalan dia, bagaimana dia mengurus panti asuhan ya. Kalau hari ini kita dengar kesaksian dari Ibu Agnes ya, mereka menjadi garam di tengah orang-orang yang membutuhkan ya. Kalau Ibu Elvira Ginting beberapa hari yang lampau itu berbicara tentang bagaimana dia menampung orang-orang yang broken home, yang tidak seiman. Tapi di situ juga dia menghadapi tantangan. Dia berjalan terus. Kalau hari ini kita dengar dari Ibu Agnes ya, untuk mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita sudah belajar menjadi garam dan terang.
Nah, Amin. oke Pak Andre. Oke. Nah, tolong share-nya poin-poinnya saja karena cuma handle 3 orang saja kok. Jadi 1 orang 4 menit, that's more than enough lah. Poin-poinnya saja. Siang Pak Andre, sudah kembali semua? Halo? Ya Pak. Tes 1, 2, 3. Ya. Ya. Ya Pak Andre, tadi Ya. Bu Elvina, jadi di room saya sendiri. Tadi ada Bu Elvina Tadi 2 kan? orang. Ada 3 orang, masing-masing room 3 orang. Izin dia ada. Oh, Enggak oke, Pak, oke, oke. cuma berdua. Enggak Oh, izin. tadi harusnya masing-masing Ada. room 3 orang tadi. Atau satu lagi mungkin keluar juga. Harusnya 3 orang, Pak. Karena saya bagi 3 orang, tapi mungkin faktanya 2 orang keluar. Itu, Pak. Jadi Iya, ada 3 betul, Pak. breakout room. Ya, Iya, iya. breakout room. Saya Saya terangkan sendiri pelan-pelan. tadi. Nah, saya terangkan pelan-pelan ya. Mereka sudah rapture, Pak. Rapture. Ya. Ya, jadi masing-masing handle 3 orang. Saya Ya. kasih waktu 17 menit. Saya pikir sudah lebih dari cukup kan. 1 orang kan ini ayat pendek, ayat-ayat yang biasa. Kalau mau jujur ya 4 menit sudah paling lama lah itu. Harusnya cukup, tapi kalau cuma tinggal 1 orang ya nggak apa-apa. Yang 2 orang rapture ya. Pak Karel gimana? Roomnya Ya, cukup lengkap Pak. ya? Ya, Oke. tadi pasti hasil orang selesai skor, ya dia minta live duluan, ada Oke. telepon dari temannya. Gitu. Oh ya, Cukup, ya, Pak. ya. Oke. Di Pak Peter gimana? Cukup kan waktunya? Saya waktunya Ibu Agnes bisa bicara. Ibu tadi siapa? Ibu Astuti. siapa Ibu Agnes tadi? Ibu Astuti. Iya. Ibu Astuti Maro ya. Maro ya. Dengan saya tadi 3 orang. Oke, alright. Jadi kita punya semua, pembicaranya Ibu Agnes. Oke. Nggak apa-apa. Cukup waktunya kan? Sampai di saya tergerak berdoa Ibu Agnes untuk jatuh, tapi waktu habis, jadi kita kembali ke room besar, Pak. Apa maksudnya sharingnya cukup kan? Cukup. Ya, saya kasih 17 menit. Karena dengan perhitungan 17 menit untuk 3 orang kan, ya 5 menit lebih lah. Hampir 6 menit lah. Kalau mau jujur ini 2 ayat ini saya sudah coba kemarin kan sama Pak Bambang. Saya udah panjang lebar tuh 4 menit aja. 4 menit. Kita enggak perlu khotbah kan. Kita kupas saja 2 ayat pendek yang sering kita baca lah ini. Jadi ada pertanyaan mungkin dari Bu Rusdiana, Bu Astuti atau Bu Agnes. Bu Agnes masih di sini. Lagi enggak dinas ini, Bu. Absen kah? Bu Agnes masih tertutup mikrofonnya. Ya, tadi saya tadi izin keluar berobat, terus saya bilang saya ada pelayanan. Nanti saya mau balik lagi nih, sebentar lagi balik lagi ke kantor. Ya. Jadi saya sudah share tadi skornya itu ke Bu Agnes. Skor itu apa? Saya sudah share di Bu Agnes. Saya sudah baca. Supaya jelas, supaya poin-poinnya saja kan. Lukas 14, 34, 35 kan bicara apa? Bicara memang analoginya kan cerita mengenai garam. Garam memang baik, tapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apa garam itu diasinkan? Nggak ada. Jadi tidak ada lagi gunanya. Poinnya kan kalau garam itu sudah jadi tawar, itu tidak ada gunanya.
baik untuk ladang maupun untuk pupuk loh. Untuk pupuk aja nggak berguna ternyata. Orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi makna dari firman Tuhan itu apa sebetulnya? Maknanya ya ayat ini memang menggunakan metafora garam ya untuk menggambarkan apa? Pengikut Kristus kan. Garam dalam konteks ini melambangkan pengaruh apa? Positif, berdampak positif ya. Dan kekuatan moral ya yang seharusnya dimiliki oleh ya orang percaya. Karena disebutkan ya jika garam itu kehilangan rasa asinnya, maka nggak ada gunanya loh. Jadi sama dengan orang Kristen yang kehilangan komitmen dan pengaruhnya. Kita nggak ada gunanya loh. Jadi kebenaran apa yang saya dapatkan di sini? Pengikut Kristus ya, anak-anak Tuhan, murid Kristus harus memiliki pengaruh positif dan tetap menjaga komitmen serta integritas. Ini penting. Seperti garam yang tidak berguna jika sudah tawar. Demikian juga kan orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus nggak berguna. Jadi tegurannya apa? Tegurannya ayat ini menegur ya setiap kita, ya saya juga, orang yang telah kehilangan semangat dan komitmen dalam mengikut Kristus, kita bisa menjadi tawar loh dalam iman kita. Ya, kita tidak bisa menjadi saksi yang efektif. Suruh bersaksi nggak ada, kita nggak punya kesaksian. Gitu. Saya nggak ada lah. Kesaksian saya nggak ada, biasa-biasa. Nggak ada yang biasa loh. Hidup kita itu luar biasa loh. Ya. Jadi kita harus punya dampak positif pada orang-orang sekitar. Perbaikannya, opsinya apa? Opsinya ya, kita harus menghindari menjadi tawar. Ini analoginya tawar. Kita harus terus memperbarui iman kita melalui apa? Melalui doa, baca Alkitab. Karena Alkitab adalah surat cintanya Allah kan. Ya kita harus bersekutu punya komunitas yang benar. Ya, dengan sesama orang percaya. Jadi kita perlu memperhatikan kehidupan apa rohani kita, pertumbuhan rohani kita yang perlu ya untuk tetap setia menjalankan ajaran Kristus. Ya, komitmennya apa? Komitmennya harus tetap menjadi garam yang tidak kehilangan rasa. Artinya apa? Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Menjadi terang bagi dunia, memengaruhi orang lain dengan kebaikan, dengan kasih, ya yang disebut di kesaksian dari Ibu Agnes tadi kan. Kan keteladanan, orang lain melihat, anak-anak itu melihat ada kasih, ada Kristus di dalam Ibu Agnes. Jadi kita harus berkomitmen untuk apa? Untuk jaga integritas dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam setiap segala situasi loh. Baik keadaan kita kekurangan. Bu Agnes pernah mengalami kekurangan? Pasti pernah. Sering lah Pak. Nah sering, tapi karena integritas itu yang tetap bisa bertahan sampai saat ini. Inilah prakteknya. Ya, inilah ajaran Kristus itu harus kita cerminkan, menjadi contoh dalam perkataan dan perbuatan, serta apa? Terus berupaya untuk terus tumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan. Cukup itu aja. Skor yang saya dapatkan itu aja. Nggak banyak kan? Mau khotbah apa? Nggak perlu khotbah. Kita sharing skor saja supaya nggak kesana ayat ini kayak kalau di ayat sini ya nanti kitab Kejadian lagi di Adam dan Hawa lagi. Nggak perlu lah. Ini kita ke Lukas 14 ayat ini aja. 2 ayat saja lah. Kita kupas. Kita belajar gitu aja. Nggak usah kemana-mana kalau nggak perlu. Gitu. Oke, itu aja yang saya dapatkan. Oke, Pak Karel, kalau ada yang ditambahkan. Kalau enggak, kita masuk ke segmen terakhir. Ya, saya kira cukup Pak ya. Saya tambahkan Pak sedikit Pak. Pak Bambang, monggo. Ya Pak. Jadi kalau Bapak tadi bicara tentang garam adalah apa namanya ya, termasuk berkat, kebaikan itu Pak ya. Ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa garam itu bisa memberi rasa, mengawetkan, bahkan bisa juga menghancurkan Pak. Jadi kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama ya,
itu bahwa garam itu dilambangkan sebagai berkat atau kutuk, Pak. Jadi seperti Tuhan katakan bahwa Sodom dan Gomora adalah tanah bergaram, artinya kutukan yang tidak ada kesuburan, itu Pak. Ya itu hanya saya tambahan dari saya. Jadi Perjanjian Lama mengatakan garam itu adalah berkat dan kutuk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang. Ya, kalau garam nggak sudah jadi tawar, dia nggak bisa jadi pupuk, Pak. Nggak bisa. Garam yang untuk menjadi pupuk itu masih berfungsi. Kalau garam menjadi tawar, itu hanya diinjak-injak orang. Firman Tuhan bicara. Ya, itu. Jadi kutuk memang. Kalau nggak tetap asin, nggak berfungsi. Banyak orang Kristen nggak merasa kita nggak berfungsi secara maksimal. Nah itu. Oke, terima kasih. Oke, monggo Pak Karel. Kita masuk dalam sesi terakhir untuk kita doa bersama. Selain kita semua berdoa untuk pekerjaan kita, pelayanan, ya, keluarga kita, mungkin ada yang perlu didoakan. Saya dengar tadi Ibu Agnes jatuh ya? Ibu Agnes jatuh dari mana? Iya. Enggak, kemarin tanggal 19 saya dari Jogja, saya kepleset. Dan tadi saya bilang saya ada. Tadi sebelum ke sini tadi sampai jam setengah 12 siang tuh saya berobat ronsen di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Tapi hasil ronsennya baru keluar besok. Jatuh dari motor atau gimana, Bu? Enggak, kepleset di restoran. Di tempat acara. Iya, oke. Alright. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan ya kesehatan dari Ibu Agnes. Yang lain ada yang mau didoakan lagi? Pak Peter, Ibu Rus, Ibu Astuti, ada yang mau didoakan lagi? Ya, saya Pak. Karena koreksiannya banyak, mohon doanya supaya saya tetap fit, sehat. Dan karena kalau ngoreksi kan ke bawah ya, kepalanya ini ada sinus, jadi kadang agak pusing. Koreksi. Terima kasih. Oh iya, oke ya. Koreksi di mana? Di guru kah? Guru. Untuk guru ya? Oh, di sekolah. Iya. Oke. Di sekolahan. Oke, ya. Kita akan masuk dalam doa bersama. Ya. Burus masih bergabung sama kita? Burus Diana. Iya, Pak. Ya. Masih bergabung sama kita, Ibu? Masih repot, Ibu? Masih bergabung. Ya, Ibu masih repot? Tidak, Pak, Ibu. Saya menyimak. Gini, Bu Rus. Saya minta tolong Ibu Rus berdoakan untuk Ibu Agnes, Bu. Oh iya, boleh Pak. Ya, Ibu Rus nanti tolong doakan Ibu Agnes dalam pelayanan di sama-sama rumah belajar ya. Belajar kesehatan dari Ibu Agnes. Selain akan kita doa bersama semua, ya. Nanti saya akan doa untuk kita semua, Ibu, untuk ada Pak Frans Bonardo. Dari mana nih? Halo, Pak Frans Bonardo. Halo. Ya. Terlalu masuk ya? Oh iya, baru masuk ini Pak. Oh baru masuk. Oh nggak monitor mungkin dia Pak. Ya oke. Ya. Nanti saya doakan untuk kita semua dan saya mohon Ibu Pendeta Agnes untuk doa berkat. Oke Pak, siap. Ya. Silakan Ibu Rus. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Atas berkat-Mu kami boleh sharing, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami mendengar kesaksian yang luar biasa dari hamba-Mu Ibu Agnes. Tuhan Yesus, terima kasih. Semua acara berjalan dengan lancar Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu.
Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat hamba-Mu, Bu Agnes Tuhan, yang dalam keadaan kurang sehat, jatuh waktu di restoran. Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau memulihkan, menyembuhkan Ibu Agnes. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat tempat belajar yang dinaungi di beliau Tuhan. Biarlah lewat pelayanan beliau Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Amin. Ketulusan hatinya Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa anak-anak yang kurang mampu. Tuhan berkati semuanya. Kerinduan dia Tuhan supaya lebih lagi banyak yang orang-orang yang bisa bergabung, anak-anak Amin. yang perlu diperhatikan keadaan Amin. mereka. Tuhanlah yang memberikan anak-anak untuk beliau didik, beliau bimbing. Dan kami percaya Tuhan semua biaya Tuhan cukupkan dan bisa Tuhan gerakkan siapapun untuk memberkati pelayan Ibu Agnes. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami, hamba-hamba-Mu yang ada di room ini Tuhan. Biar lewat sharing kami yang selalu kami adakan tiap jam 1 menjadi berkat kekuatan kami Amin. dalam menghadapi hari-hari kami. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami kuat oleh pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, terlebih anak-anak Tuhan supaya lebih hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan lewat kami hamba-hamba-Mu kami menjadi dampak, menjadi garam dan terang Amin. buat sekitar lingkungan kami, komunitas kami. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan, lewat hidup kami, tindakan kami boleh menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar ini dengan keanekaragaman dan kemajemukan, bahkan Amin. agama yang berbeda-beda Tuhan. Kami rindu negara kami Tuhan dilawat oleh kasih-Mu. Banyak anak-anak bangsa ini yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sungguh hidup di dalam Engkau. Para hamba-hamba Tuhan, para pendeta Tuhan dalam mereka menggembalakan jemaat, memberi mereka kekuatan. Terlebih hamba-hamba-Mu yang ada di room ini saat ini Tuhan. Pakai Oke. mereka lebih luar biasa lagi. Amin. Pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, pikiran kami yang tidak kudus, perkataan kami Tuhan. Sehingga lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dipimpin hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur. Kalau kami boleh ada sampai siang, sore hari Tuhan semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang belajar untuk menjadi garam dan terang di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk baik kami semua yang ada di Zoom siang hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Astuti Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ibu Rosdiana juga Tuhan dalam pekerjaannya untuk jahit-menjahit dan Kau berkati dia. Dan Ibu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa untuk Pak Frans Bonardo Tuhan. Tuhan berkati Pak Frans dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Begitu juga Pak Peter Tuhan dalam kehidupan dia di Surabaya, dalam pelayanan untuk bergaul dengan orang-orang yang belum seiman. Biar Pak Peter juga boleh menjadi berkat dan garam terang untuk menerangi sekitar lingkungan tempat Pak Peter tinggal. Terima kasih Pak Surga, Pak Bambang dalam pelayanan di Malang, jemaat-jemaat yang dibimbingnya. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Andre Tuhan sebagai tuan rumah dari kompak siang ini Tuhan. Engkau berkati Pak Andre dengan hikmah dan kebijaksanaan-Mu agar semua segala kebutuhan yang kami butuhkan dalam Lingsum ini, sehingga Lingsum ini bisa berjalan selanjutnya Tuhan. Kelangsungan daripada Lingsum Tuhan, kami percaya semua dalam rencana kasih-Mu.
Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Berdoa juga bagi bangsa negara kami dalam masa-masa transisi untuk perubahan atau pemindahan kekuasaan Tuhan dari presiden dan wakil presiden yang baru. Dalam masa konsolidasi Tuhan ada banyak hal yang dihadapi oleh pemerintah kami. Dan berdoa khusus bagi anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Beri hikmat bagi mereka. Supaya mereka juga menjalankan, mereka juga boleh menjadi garam di mana mereka ada. Dan mereka juga menjadi contoh yang baik bagi teman-teman yang lain. Bagi semua para pejabat, anak-anak Tuhan yang ada di pusat sampai di daerah. Tuhan berkati, kuatkan masa-masa pemilu dan sudah berlalu. Pemilihan kepala daerah akan datang ini. Tuhan berkati kami semua. Sungguh-sungguh mereka yang terpilih menjadi kepala daerah di masing-masing kabupaten. Tuhan berkati, dan yang menjadi pemimpin di daerah itu boleh sungguh-sungguh menjalankan amanah bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami Tuhan, terutama rakyat di masing-masing daerah. Terima kasih Pak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan kembali kepada kegiatan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami dan kuatkan. Mengucap syukur untuk segala berkat yang kami terima daripadamu, berkat-berkat untuk rohani kami, jasmani kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes, tutup dalam doa. Bapak Ibu, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah untuk menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan, mulai dari dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Engkau berdampak, engkau berdiri untuk menjadi garam dan terang, dan kehadiranmu boleh menjadi berkat bagi semua orang yang engkau temui mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Oke. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih. Ini Pak Terima Fran kasih sama untuk Pak Boas kesempatannya apa ini? ya. Ya, Terima kasih untuk Bu Agnes. kesempatannya. Terima kasih Bu Agnes. Terima kasih semua Bapak-bapak, Ibu. Ya. Oke Pak Boas sama Pak Frans bisa dapat nomornya Pak. Iya, bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Oh, hari ini Bekasi ya. saya baru